Halo guys, perkenalkan nama aku Inta. Nah di sini aku mau wawancara seseorang yang cukup terhormat. Dia salah satu direktur dari perusahaan. Jadi nanti kita langsung tanya-tanya aja ya. Nah di sini aku udah bersama Bang Wahyu karena kita udah kenal, jadi manggilnya abang aja. Nah untuk pertanyaan pertama, usaha apa yang sedang Bang Wahyu jalanin sekarang? Jadi saat ini kami bergerak di bidang digital, tepatnya di pemasaran digital. Oke. Nah, untuk pertanyaan kedua, sebelum Bang Wahyu menjadi seperti ini, kira-kira pekerjaan apa yang pernah Bang Wahyu lakuin? Agak panjang ya. Jadi pertama tuh pernah jadi cuci mobil, jadi tukang cuci mobil di bengkel, bengkel punya saudara waktu itu. Itu pas lulus sekolah atau gimana? Ya, pas kerja pertama, kerja pertama lulus sekolah SMK waktu itu. Terus setelah itu pindah ke pabrik, jadi pegawai pabrik waktu itu. Pabriknya otomotif, bidangnya otomotif. Terus setelah itu baru bisa kuliah sambil kerja juga, yaitu di salah satu maskapai penerbangan, itu sebagai teknisi. Terus sempat nganggur juga, sempat nganggur beberapa bulan, 1 atau 2 bulan. Baru setelah itu setelah lulus baru bisa kerja di profesional digital, di bidang digital. Kalau boleh tahu itu kuliahnya di mana ya Bang Wahyu? Kuliahnya di STIMIK Raharja. Waktu itu masih STIMIK ya, Ya. AMIK atau STIMIK Raharja. Nah, pas terakhir kerja itu kira-kira kalau boleh tahu di perusahaan apa ya? Terakhir kerja itu di perusahaan salah satu e-commerce atau marketplace di Indonesia. Ya, kalau misalnya bisa sebut nama ya Shopee. Nah, sekarang Bang Wahyu pasti sibuk banget kan. Nah, gimana cara Bang Wahyu untuk mengatur waktu? Karena kan zaman sekarang tuh kayak anak-anak muda tuh sering banget kayak tidurnya nggak teratur gitu, bangun sampai siang. Nah, kira-kira gimana tips aja biar hidup kita itu teratur lah, kayak biar sehat gitu? Pertama kita harus kayak bikin semacam time management ya. Jadi kita harus tahu prioritas mana yang harus kita selesaikan dulu waktu itu, seharian itu atau di minggu itu. Terus harus seimbang juga antara kerjaan, terus religi dan keluarga juga. Nah, terus kita harus bisa komitmen. Jadi misalnya udah selesai seharian, semua udah dikerjain, ya kalau waktunya istirahat, karena kita harus komitmen besok atau pagi menjelang pagi besok itu kita harus ada aktivitas lain lagi. Ya. Nah ini yang terakhir, coba Bang Wahyu kasih motivasi buat anak-anak milenial biar lebih semangat lagi, terus juga biar mereka tuh kan ada yang putus semangat lah, maksudnya kayak putus asa gitu kan, apalagi yang baru-baru lulus gitu, terus kayak baru lulus kuliah gitu kan, bingung mau cari kerja gimana, atau dia coba dah Bang Wahyu kasih motivasi buat mereka. Pertama sebenarnya akhir-akhir ini itu peluang untuk anak-anak muda, terutama yang fresh graduate, itu sebenarnya terbuka lebar ya, karena saya ini kami bekerja atau usaha di bidang digital. Itu perlu kita ketahui, industri digital itu sangat besar dan sangat banyak membutuhkan tenaga kerja. Jadi sebenarnya untuk peluang itu besar, masih ada untuk buat milenial atau yang fresh graduate. Terus yang kedua, selama kita bisa membekali diri dengan skill, baik itu hard skill atau soft skill. Yang kalau hard skill itu terkait sama keterampilan kita mengenai ilmu yang kita dalami. Kalau misalnya kalau di digital ya digital, kalau soft skill
keterampilan kita mengenai kayak kelakuan kayak gitu, rajin kayak gitu, komitmen. Nah itu soft skill. Ketika kita memenuhi kriteria itu, dan biasanya gaji atau salary-nya juga mengikuti biasanya kalau di dunia digital. Nah terus yang ketiga, kalau kita berhasil masuk ke perusahaan multinasional, itu biasanya peluang kita belajar lebih banyak dengan lebih banyak orang dengan background yang beda-beda. Karena saya pernah tadi yang saya sebutkan, salah satunya di Shopee itu tadi, kita banyak belajar dari berbagai negara, berbagai suku terutama di Asia Tenggara, karena Shopee kan fokusnya di Asia Tenggara waktu awal-awal. Nah itu bisa kita jadi naik level lagi ke level yang mungkin lebih tinggi, seperti itu. Terima kasih buat Bang Wahyu udah ganggu waktunya. Terima kasih banyak dan udah kasih motivasi juga. Semoga video ini juga bermanfaat dan buat kita semua yang kaum masih muda, kaum milenial, semoga ini menjadi motivasi kita supaya biar lebih semangat lagi. Terima kasih.